Ustad. Indosian ya. Standar bunga. Ya sama aja. Kayak dua modal. Ya. Standar jualan. Yang lain kan saya web masih sembuh. Ustad, masuk dalam. Masuk dalam. Malam tayang nih ya. Tausiah keempat. Kemarin kan ketiga. Ntar keempat nih. Nih tausiah keempat nih ya. Masukin semua dah. Ah. Mas, termasuk ya tausiah keempat nih. Mantep. Malam kan ketiga. Termasuk nih tausiah keempat. Pak Dek sibuk aja. Ya Pak Dek, siap Pak Dek. Siap. Mantap. Enggak, tadi aja diblurin. Iya pakai AS kan. Para bapak-bapak, mohon waktunya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Burhanuddin CH. Kepadanya dengan segala hormat dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahi alhamdulillah. Sholatu wassalamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, satis, minal kiram, dari Ustaz Saifullah, minal kiram, Ustaz Iqmanul Hakim SPDI, minal kiram, Ustaz Tarto, minal kiram, Ustaz Asfullah, dan para asatis yang lainnya, termasuk juga para ulama, para kiai yang memungkinkan saya tidak mengucapkan daripada memberikan penghormatan yang tidak saya sebut namanya satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya kepada ulama, rasa cinta saya kepada para mubadir, rasa cinta saya kepada para hadis, semuanya. Semoga beliau-beliau itu akan menjadi hamba yang terus berlanjut di dalam memperjuangkan Islam yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Wabil khusus pula kepada sahibul musibah, Bapak tak beserta keluarga besarnya dan keluarga besar daripada zuriyah
atau orang tua daripada almarhumah Bapak Haji Slamet Mulyono, lazim kita panggil Bapak Minton. Yang tidak kurang-kurangnya saya juga mengucapkan takzim, memberikan penghormatan. Kenapa? Sebab beliau-beliau itulah termasuk daripadanya, zuriyah daripadanya, termasuk orang-orang yang memang saya tahu betul adalah orang-orang yang soleh dan soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pula kepada Bapak Ketua RW kita, Bapak Rio Watur Rahman. Sejak awal beliau memang begitu aktif untuk memberikan segala penghormatan kepada para jamaah dalam rangka tahlil, mengirimkan doa kepada almarhumah. Semoga ini juga bukan saja termasuk zuriyah daripada almarhumah, tetapi insya Allah ini adalah andil besar kita semuanya, atau mereka yang ikut memberikan partisipasinya apapun bentuknya. Yakin, ainul yakin, ilmu yakin, mudah-mudahan semuanya itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mensitir salah satu hadis Nabi. Hadis ini berada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana di dalam hadis itu salah satunya adalah malaikat Jibril, di mana dijelaskan atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Datanglah malaikat Jibril seraya berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka kamu. Kalau Nabi mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalau malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, termasuk juga kepada kita sebagai umat. Bisa juga saya katakan ya ummati, wahai umatnya Nabi. Tetapi di situ dikatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka kamu. Maksud sesuka kamu ini adalah kita semuanya sebagai umatnya Nabi. Ya, kalau yang kita sukai itu ibadah kepada Allah, inilah yang diharapkan oleh Nabi. Tetapi ada kalanya apa yang kita sukai ini hal-hal yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa. Entahlah bentuk dosa yang dia lakukan, ada dosa yang memang mereka belum melaksanakan perintah Allah, katakanlah sholat. Ada dosa yang memang mereka belum bakti kepada kedua orang tua. Ada dosa memang mereka selama hidupnya ini belum begitu maksimal melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau itu mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang zolim, perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji, maka malaikat mengatakan fa innaka mayyitun, karena dipastikan engkau akan menghadapi kematian. Jadi kita ini bakal mati, Pak, ya. Yang baik yang kita lakukan ini yang memang terjadi, yang buruk yang kita kerjakan kita juga akan menghadapi daripada kematian. Jadi malaikat Jibril mengatakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu, engkau ingat, engkau pasti akan menghadapi kematian. Ya,
kemarin sudah jelas yang mati kadang nggak tua, nggak muda, yang kecil nggak tua. Kalau memang sudah sampai kematian, ya faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundurkan walaupun hanya 1 detik. 1 detik, 1 titik, perintah Allah, ya Jib, ya Israel, cabut nyawa fulan bin fulan. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang bisa menjawab, ya Israel tunggu dulu. Ya, kalau anak muda dia katakan saya belum nikah. Semuanya ini sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Maka kalau kita akan melakukan sesuatu, hendaklah kita saring pilih-pilih. Ini dosa apa enggak, ini haram apa enggak, ini merugikan orang apa enggak, ini mencela orang apa enggak, ini timbul namimah atau hibah apa enggak. Ini yang harus menjadi perhitungan dalam pribadi kita sebagai seorang muslim yang beriman. Jadi kalau menjadi orang muslim yang beriman, ya segala-galanya pakai pertimbangan, jangan asal geblek saja. Kalau orang Betawi bilang asal jangan ngomong saja. Ya, sebab pepatah mengatakan tidak berulang, salah kita salah ngucap. Ini akan menimbulkan bumerang, akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Jadi antara baik dan tidak, apabila kita akan melangkah, apabila kita akan bertindak, apabila kita akan berbuat, hendaklah pakai perhitungan antara dosa dan tidak. Kalau memang ini tidak dosa, lakukan. Memang ini yang kita inginkan. Kalau ini menimbulkan dosa, hendaklah kita jauhkan semasi kita hidup ini di alam dunia ini. Maka itu kalau kita bakal menghadapi kematian, ya, wa ma kana Allahu wa ma kana Allahu, artinya begini, ya, engkau tidak tahu, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, kamu tidak tahu besok ini akan terjadi apa yang akan terjadi bagi kamu. Ini rahasia Allah. Kita bisa kumpul sekarang ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kepada ulama-ulama, kepada asatidz, kepada kiai-kiai, kepada jamaah, kepada tetangga-tetangga kita. Kita bisa berkumpul pada detik ini. Besok pagi tidak ada yang bisa mengetahui kalau fulan bin fulan tiba-tiba meninggal dunia, diumumkan di masjid. Kira-kira ada yang tahu nggak besok kita nih masih hidup? Ayo. Diam semua. Rupanya busuk-busuk kali mendengarkan Ustaz Rahmat. Dan kalau saya ceramah begini, orang mau berapa aja udah, ya, dia vokalnya ya memang begini, memang begini, orangnya kecil, hitam, tapi kalau suaranya itu mengking, kalau kata orang, ya, kata orang, ya, bukan kata saya, ya kan begitu. Kita nggak tahu. Apalagi pas kita menghadapi kematian. Sekarang kita kumpul, besok diurus kita pagi-pagi. Setelah pagi-pagi kita diurus menjelang zuhur, kalau meninggalnya malam kita akan dikuburkan. Setelah dikuburkan masuk ke liang lahat. Setelah masuk ke liang lahat, semua ini pada pulang semuanya. Ada yang mengatakan 7 langkah kita tinggalkan daripada kubur itu akan disual oleh Allah. Tapi hadis ini hadisnya dhaif nih, ya belum tidak kuat. Yang pasti malaikat itu pasti datang, tapi tidak ada ukuran 7 langkah, tidak ada ukuran daripada 7 langkah. Hari ini kita kumpul, besok sebelum zuhur kita sudah dikuburkan, semuanya pulang. Tiba-tiba malaikat Munkar dan Nakir sudah mensoal kita, masuk kita di liang lahat. Apa yang kita lakukan di alam dunia ini? Ayo, sekarang kita bisa ketawa, kita minum, ya, kalau ada snack mungkin, ya. Bagi kalau ada nasi gorengnya mungkin, kalau ada nggak ada ya nggak apa-apa, kan begitu. Tapi besok pagi kita disual oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal malam masih kumpul sama kita. Semuanya heran itu. Jamaah kan masih ngobrol. Kan kemarin masih ini.
Itulah yang namanya kematian. Maka itu malaikat Jibril datang kepada Nabi. Kalau engkau yang engkau lakukan itu ya Muhammad. Kalau untuk Nabi Muhammad, untuk kita juga sebagai umatnya, hal-hal yang semaunya yang menimbulkan dosa, alangkah ruginya kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau engkau lakukan hal-hal yang terbaik, maka inilah yang kita harapkan akan membawa maslahat manfaat di dalam hidup kita. Sebab yang kita lakukan adalah hal-hal yang terbaik atas pelaksanaan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril mengatakan kembali, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Muhammad, ya, kamu boleh cinta kepada siapa saja, tetapi kau ingat mufariquhu, kamu itu akan berpisah. Nggak ada yang nggak berpisah, itu nggak ada. Saya sudah berpisah dengan istri saya selama 3 tahun. Ya, saya berpisah kedua orang tua saya pada waktu saya ada di pesantren. Saya sudah berpisah dengan anak saya belum lama, 4 bulan yang lalu sudah meninggal. Inilah kenyataannya. Inilah fenomena kehidupan kita. Perpisahan kita kepada suami dan istri, perpisahan kita kepada kedua orang tua, dan perpisahan kepada siapa saja, ini sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinas di dalam Al-Quranul Karim. Ini sudah dinas, sudah ditentukan kita ini pasti berpisah. Tetapi berpisahnya kita ini, apalagi berpisahnya suami dan istri, jangan dijadikan sebagai bumerang dalam kehidupan kita. Tetapi jadikanlah perpisahan ini, ya kalaupun kita menangis yang sekedarnya saja. Namun demikian, jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang membawa satu nilai yang positif. Artinya apa? Ya, yang positif dalam arti kata, istri kita ini segala hal di dalam hubungannya, di dalam rumah tangganya, di dalam hal-hal yang lainnya, kita harus mengatakan istri kita ini menjadi istri yang soleh. Ini seharusnya demikian. Jangan kadang istri meninggal yang dikutak-kutik masalah keburukannya, jangan. Ya, terus terang saja kita ini jadi laki-laki, kita bisa berhasil seperti sekarang ini. Apakah berhasil ekonominya? Apakah berhasil karena mereka itu menjadi orang yang soleh dan soleha? Apakah berhasil dalam urusan bisnisnya? Tidak lepas daripada dukungan seorang istri. Betul nggak? Jadi kalau kita ini nggak punya istri, kita nggak bisa. Istri dukung. Ya, saya ingat kalau saya mau ceramah itu masih ada istri saya. Sebelum saya ceramah sudah ditanya, manggil saya ayah, kadang manggil abi, tapi nanti pakai pakaian yang mana dicariin itu baik pakaiannya. Oh yang ini yang dicariin diletakkan di meja, akan maja ini baju yang mesti kita pakai. Begitu kalau mau kerja mungkin pakai kerja apa namanya pakaian dinas. Istri yang menyediakan semuanya, istri yang berbuat semuanya ini. Maka itu ya, istri yang kita cintai sekarang sudah meninggalkan kita, bukan berarti lepas daripada itu. Doa-doanya juga harus kita sampaikan kepada beliau. Apalagi kita ini ya, di mana sejak awal daripada tahlil dan doa kepada almarhumah ini adalah nilai yang besar, nilai yang utama, nilai yang memang membawa maslahat untuk mendoakan kepada almarhum dan almarhumah atau siapa yang sudah meninggal dunia. Maka ini adalah hal yang terbaik. Harapan kita hajat daripada ibu, ya apa namanya,
ya, almarhumah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka oleh karena itulah perpisahan kita ini adalah perpisahan, anggaplah sebagai perpisahan yang membawa satu nilai. Nilai kehidupan kita, bagaimanapun kita, ya dalam kehidupan kita, bagaimanapun kehidupan kita ini pasti akan menghadapi daripada kematian, pasti akan menghadapi daripada perpisahan. Lalu malaikat Jibril mengatakan wa'mal li akhiratika fa innaka majziyun bi. Beramallah kamu untuk akhiratmu, niscaya kamu itu akan mendapatkan daripada amal yang baik, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, ayo, semasih nafas berada di dalam tenggorokan kita, ya, di mana nafas ini akan sangat menentukan. Ya, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughaggir. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubat seseorang sehingga nafasnya itu sudah berada di dalam tenggorokan. Kalau memang napas sudah berada di tenggorokan, koma menjelang titik, saat itu dia mengatakan, saya akan taubat. Saya akan kembali ke jalan Allah. Saya akan melaksanakan sholat. Dia sudah digerumuni oleh anaknya, istrinya, tetangganya, semuanya sudah digerumuni. Sudah dituntun dengan kalimat tauhid, sudah dituntun dengan kalimat istighfar. Koma menjelang titik menghadapi daripada syakaratil maut. Di saat koma menjelang titik, kalau dia mengatakan saya akan taubat, saya akan melaksanakan perintah Allah, maka yang demikian ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak ada maaf bagimu, ya, sudah tidak ada jalan bagimu. Sekian tahun, sekian puluh tahun aku hidupkan engkau, tetapi engkau tidak memperdayakan apa yang aku lakukan. Tetapi sekarang kau akan menghadapi kematian, kau akan kembali ke jalan Allah. Maka saat-saat itulah kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hari ini adalah hari yang terbaik. Bulan ini adalah bulan yang terbaik. Tahun ini adalah tahun yang terbaik. Manakala kita berkaca kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Maka itu Nabi sabdakan kafah bil mauti wa izab. Jadikanlah kematian ini sebagai nasihat buat kita. Kita datang ke sini bukan sebatas juga mendoakan, tetapi kita diberikan nasihat. Diberikan nasihat, kita ini pasti akan menghadapi kematian. Ya, inilah peringatan buat kita semuanya. Sebab itulah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah nyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nyembahlah engkau kepadaku, laksanakan perintahku, kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu sehingga engkau menghadapi daripada kematian. Siap kita mati, tapi kematian itu yang kita inginkan dengan iman, dengan Islam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kematian itu tidaklah membawa hal-hal yang mengakibatkan menjadi keburukan kepada engkau, tetapi bagaimana kematian ini kita menjadi daripada hal yang bisa kita membawa iman, Islam dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan baik manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.